Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Hilda Suci Ramadhani, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kakak akan membahas mengenai puberitas. Ya, puberitas. Mungkin kata puberitas ini sudah tidak asing lagi untuk adik-adik kakak yang duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Namun untuk adik-adik kakak yang masih menempuh pendidikan di sekolah dasar atau SD, kata puberitas ini masih sangat asing kalian dengar ya. Untuk itu, di video kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai apa sih puberitas itu? Nah, langsung saja kita akan membahas apa sih puberitas itu. Jadi adik-adik, puberitas adalah awal dari masa remaja dalam kehidupan kita. Masa remaja ini adalah jembatan dari masa kanak-kanak menuju yang namanya masa dewasa. Sebagian besar dari kita melewati puberitas antara usia 10-14 tahun untuk perempuan dan 12-16 tahun untuk laki-laki. Namun untuk kalian yang mengalami puberitas lebih awal atau lebih akhir, itu secara umum dikatakan sebagai normal dan sehat. Jadi, untuk kalian yang memiliki teman atau kalian sendiri mengalami puberitas yang lebih awal atau lebih lambat, itu adalah sesuatu yang sehat dan normal. Jadi jangan sekali-kali kalian membuli atau merasa minder dengan perubahan atau puberitas yang kalian alami. Adik-adik, selama puberitas, tubuh dan pikiran kita mengalami banyak sekali perubahan secara cepat. Namun, untuk orang-orang yang mengalami puberitas ada berbagai macam reaksi. Ada yang melewatinya dengan menyenangkan, ada yang penuh beban, ada yang stres, ada yang takut, bingung. Nah, ini terjadi karena adik-adik saat mengalami puberitas sebelumnya tidak mendapatkan informasi terkait bagaimana dan apa sih puberitas itu. Jadi, dengan adanya video ini, semoga bisa membantu adik-adik mengenal yang namanya puberitas. Sehingga adik-adik saat mengalami puberitas tidak merasa stres, bingung, takut, atau bahkan merasa rendah diri telah mengalami yang namanya puberitas. Karena perlu adik-adik ketahui bahwa puberitas ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Karena puberitas ini adalah sebagai pertanda bahwa kita telah berjalan menuju masa dewasa, yang menandakan bahwa kita sudah matang secara fisik. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan apa saja yang biasanya kita rasakan selama kita mengalami yang namanya puberitas. Yang pertama, mengalami emosi yang kuat dan perubahan suasana hati. Ya, selama puberitas kita mungkin merasa sedih atau marah pada menit ini dan bahagia pada menit berikutnya. Ini dikarenakan adik-adik perubahan hormon yang drastis pada tubuh kita yang kemudian mempengaruhi emosi kita. Nah, yang kedua itu ada perubahan tumbuh rambut di daerah-daerah tertentu. Ya, meskipun rambut juga bisa tumbuh di wajah dan dada remaja laki-laki mungkin terasa aneh pada awalnya. Tetapi ini adalah hal yang wajar ya saat kita sudah mengalami yang namanya puberitas. Dan kita akan segera terbiasa memiliki rambut-rambut pada bagian-bagian tertentu itu. Yang ketiga, yaitu mengalami yang namanya menstruasi untuk remaja perempuan. Ya, menstruasi adalah fungsi unik dari tubuh perempuan dan merupakan tanda bahwa tubuhnya ini semakin matang. Ya, perubahan selanjutnya adalah menyadari bahwa suara mereka terdengar semakin dalam. Ini dialami oleh remaja laki-laki. Nada vokal remaja laki-laki biasanya akan menjadi lebih dalam selama mereka mengalami yang namanya puberitas. Terkadang sangat terdengar dan terkadang hampir tidak terdengar sama sekali. Nah, selanjutnya itu ada
Kulit berubah menjadi berminyak, terkadang tumbuh jerawat di wajah, punggung, dan leher mereka. Ya, saat kita sudah mengalami yang namanya pubertas, hormon kita ini akan mengalami yang namanya perubahan-perubahan. Nah, saat kita sudah mengalami perubahan-perubahan hormon ini, itu biasanya akan berpengaruh pada kulit kita, di mana kulit wajah kita akan cenderung memproduksi minyak lebih banyak sehingga menimbulkan yang namanya jerawat. Sekali lagi, ini adalah tanda peningkatan hormon ya, yang mempengaruhi kondisi kulit kita. Mungkin ada di antara adik-adik yang bertanya, Kak, lalu bagaimana dengan remaja yang sudah mengalami pubertas namun tidak tumbuh jerawat di wajahnya? Apakah itu normal? Ya, itu adalah sesuatu yang normal. Karena tidak semua individu yang mengalami menstruasi akan merasakan atau mendapatkan jerawat di wajahnya. Itu kembali lagi kepada hormon individu tersebut atau hormon orang tersebut. Nah, untuk kalian yang saat ini sudah mengalami menstruasi dan tumbuh jerawat di wajah atau sekitar punggung kalian, kalian tidak usah khawatir. Karena perubahan atau jerawat yang kalian rasakan itu akan semakin berkurang seiring dengan bertambahnya usia kalian. Selanjutnya adik-adik, ada ketertarikan atau perasaan romantis yang meningkat atau kuat, termasuk munculnya perasaan suka pada orang-orang yang awalnya kita anggap sebagai teman kita. Nah, perubahan ini terjadi di remaja laki-laki dan remaja perempuan. Kalian tidak perlu merasa malu jika mengalami perasaan ini adik-adik. Adik, ini hanyalah pertanda bahwa tubuh kita sedang bersiap-siap jika nantinya kita akan bertemu dengan pasangan hidup kita, yaitu suami atau istri kita. Selanjutnya ada merasa buruk terhadap tubuh mereka dan perubahan yang dialami. Ini dialami oleh remaja perempuan dan laki-laki. Terkadang sulit bagi remaja laki-laki dan perempuan untuk menghadapi perubahan yang begitu cepat pada penampilan fisik mereka. Penting untuk mempertahankan penciptaan tubuh yang positif selama pubertas dan menerima bahwa perubahan ini adalah bagian normal dari proses pertumbuhan dewasa. Untuk remaja perempuan, perubahan fisik yang paling menandakan bahwa mereka sudah mengalami yang namanya pubertas adalah perubahan ukuran payudara. Jadi, untuk remaja perempuan, payudara mereka akan membesar jika telah mengalami pubertas. Namun, kalian tidak usah merasa malu, minder, atau takut jika sudah mengalami yang namanya perubahan fisik itu. Karena itu adalah pertanda bahwa tubuh kalian sudah bersiap-siap untuk menjadikan kalian sebagai seorang ibu nantinya. Karena seperti kita ketahui bahwa perempuan adalah seorang ibu yang akan memberikan ASI untuk anak-anaknya. Jadi untuk remaja perempuan, kalian tidak usah merasakan malu atau takut jika mengalami perubahan fisik tersebut. Nah, untuk remaja laki-laki mengalami yang namanya ejakulasi untuk pertama kalinya. Ejakulasi adalah pelepasan sperma dari penis yang merupakan bagian penting dalam reproduksi laki-laki. Saat pubertas, seorang remaja laki-laki bahkan mungkin mengalami ejakulasi pertamanya saat tidur. Ya, terkadang disebut sebagai mimpi basah. Jadi, untuk remaja laki-laki, tanda pertama menandakan bahwa mereka telah mengalami yang namanya pubertas adalah mengalami mimpi basah atau ejakulasi. Adik-adik, mungkin itu saja perubahan-perubahan secara umum yang kakak bisa sampaikan kepada adik-adik. Jika ada perubahan-perubahan yang kiranya adik-adik alami namun kakak tidak sebutkan, adik-adik bisa berkomentar di kolom komentar bahwa adik-adik mengalami perubahan seperti ini, sehingga itu bisa menjadi informasi tambahan untuk kakak nantinya dan juga informasi tambahan untuk teman-teman kalian. Adik-adik, perlu kita pahami bahwa pubertas yang kita alami baik remaja laki-laki dan remaja perempuan
adalah salah satu pertanda bahwa tubuh kita sudah bersiap-siap untuk memasuki yang namanya masa dewasa. Untuk remaja laki-laki, perubahan ini ditandai dengan produksi sperma yang pertama kalinya yang dilepaskan melalui yang namanya ejakulasi. Sedangkan untuk remaja perempuan, perubahan ini ditandai dengan pelepasan telur. Jika telur perempuan tidak dibuahi, maka akan mengakibatkan yang namanya menstruasi, yang seringkali kita jadikan tanda pertama yang terlihat di mana seorang remaja perempuan sudah memasuki yang namanya pubertas. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas yang namanya menstruasi. Adik-adik, menstruasi adalah bagian alami dan normal dari pubertas yang dialami oleh remaja perempuan ya. Jika dikelola dengan benar, menstruasi bukanlah sesuatu yang kotor, jorok, atau tidak normal. Jadi, awal dari menstruasi seharusnya dirayakan sebagai sebuah pijakan istimewa dalam kehidupan seorang remaja perempuan. Adik-adik, remaja perempuan dilahirkan dengan semua sel telur atau yang dinamakan ovum. Nah, yang akan mereka lepaskan selama masa hidup mereka, yang tersimpan di dalam yang namanya ovarium. Nah, ukuran ovum ini sangatlah kecil sehingga kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Saat pubertas, tubuh perempuan melepaskan sel telur yang pertama, suatu proses yang disebut ovulasi. Nah, ovulasi ini adik-adik adalah tanda bahwa seorang remaja perempuan secara fisik sudah dapat mengalami yang namanya mengandung seorang anak. Nah, informasi tadi perlu kita sampaikan kepada orang tua dan keluarga kita. Karena ada banyak sekali orang tua yang beranggapan jika putrinya sudah mengalami menstruasi, itu artinya putrinya ini sudah siap untuk dinikahkan dan memiliki seorang anak. Namun perlu kita jelaskan bahwa yang namanya pernikahan bukan hanya menjadikan menstruasi sebagai tolak ukur untuk mulai atau mau menikah. Namun kita sebagai individu harus mempersiapkan secara emosional juga untuk membangun rumah tangga dan memiliki anak. Adik-adik, usia menstruasi pertama berbeda-beda bagi setiap remaja perempuan ya. Beberapa remaja perempuan mungkin mengalami menstruasi pertamanya pada usia 10 tahun atau bahkan lebih muda, atau paling lambat pada usia 14 tahun atau bahkan lebih tua. Kalian tidak perlu panik jika belum mengalami menstruasi, karena hal tersebut akan terjadi dengan sendirinya ketika kondisi tubuh kita sudah siap. Adik-adik, saat mengalami pubertas, siklus menstruasi seorang remaja perempuan masih belum tetap polanya. Oleh karena itu, seorang remaja perempuan dapat mengalami menstruasi lebih atau kurang dari 28 hari tiap bulannya dalam beberapa tahun. Adik-adik, jika perempuan sudah mencapai usia lanjut, dirinya akan kehabisan yang namanya sel telur, yang mengakibatkan tidak akan mengalami yang namanya menstruasi, sehingga perempuan di usia-usia lanjut itu tidak lagi bisa mengandung seorang anak. Nah, ini biasa disebut dengan menopause. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan-perubahan fisik untuk remaja, perempuan, dan laki-laki. Nah, yang pertama kita akan bahas untuk remaja perempuan. Jadi perubahan-perubahan fisik yang terjadi kepada remaja perempuan adalah tinggi dan berat badan yang bertambah. Kulit dan rambut menjadi berminyak atau timbul jerawat bagi sebagian orang. Ketiga, keringat meningkat dan bau badan berubah. Keempat, rambut mulai tumbuh di sekitar ketiak atau alat-alat kelamin. Nah, yang kelima, perubahan ukuran payudara, lingkar pinggang menyempit, dan pinggul membesar. Sekarang kita akan membahas perubahan fisik yang terjadi pada remaja laki-laki. Yang pertama, tinggi dan berat badan bertambah, kulit dan rambut berminyak, dan timbul jerawat bagi sebagian orang. Suara semakin dalam,
rambut di wajah mulai muncul seperti kumis dan janggut. Rambut di daerah sekitar ketiak dan dada serta alat-alat reproduksi mulai tumbuh. Otot berkembang dan bahu melebar serta keringat meningkat atau bau badan berubah. Yang terakhir, kita akan membahas perubahan sosial dan emosional untuk remaja laki-laki dan perempuan. Yang pertama itu ada perubahan suasana hati yang cepat atau mood swing. Yang kedua itu perasaan malu dan tidak percaya diri saat tubuh berubah. Nah, yang ketiga, meningkatnya keinginan untuk mengambil risiko dan mencoba hal-hal baru. Yang keempat, adanya tekanan untuk masuk ke dalam kelompok teman sebaya tertentu. Nah, yang terakhir ada meningkatnya ketertarikan dan perasaan romantis yang kuat. Muncul rasa suka terhadap orang lain atau lawan jenis. Adik-adik, mungkin ada di antara kalian yang masih kebingungan menghadapi siklus haidnya atau mengetahui siklus haidnya. Jadi adik-adik, baru-baru ini UNICEF mengeluarkan aplikasi yang namanya OKI. Jadi aplikasi ini ditujukan untuk remaja perempuan ya. Remaja perempuan dapat menggunakan aplikasi seluler ini untuk melacak siklus haid mereka, serta memperoleh informasi dan saran yang berguna seputar pubertas dan kebersihan menstruasi. Jadi adik-adik, keuntungan yang kita peroleh jika kita mengetahui siklus haid kita adalah kita bisa menyiapkan terlebih dahulu peralatan-peralatan yang perlu kita gunakan selama mengalami menstruasi, sehingga kita bisa terhindar dari pakaian yang ternoda. Selanjutnya, ini juga bisa digunakan sebagai membantu perencanaan kehamilan atau menghindari kehamilan. Namun ini ditujukan untuk remaja atau perempuan yang sudah berkeluarga. Adik-adik, itu saja yang bisa kakak sampaikan terkait pubertas di video kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari pembahasan ini. Segala kekurangan dan salah-salah kata dalam video kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas segala perhatian, saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.